Di sekitar kita nih di Batam banyak loh anak-anak yang berkeluarga ganda. Kalau misalnya nih saya tanya kayak ke orang nih, imigrasi, taunya apa? Paspor, kebanyakan ya Pak ya. Kebanyakan ya Pak. Bisa. Beta Pots, duduk, ngobrol, record. Kamera rolling action. Halo Tuan dan Puan, kembali lagi bersama dengan kami di acara yang paling menggemparkan sebatu ampat, apalagi kalau bukan Beta Pots. Nah, Tuan dan Puan pasti udah gak asing nih dengan suara ngebas seksi saya yang menemani Tuan dan Puan dari episode 1, 2, dan 3 ini. Perkenalkan kembali, nama saya Nanda Marlina, biasa dipanggil dengan Nanda. Dan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang memiliki suara emas yang biasa menghibur di Kebun Raya Bogor. Silakan perkenalkan diri Anda. Ini konsepnya saya menghibur marga satwa. Saya temannya Otan di sini. Serem banget. Mohon izin Tuan dan Puan, nama saya Yudi Irawan, biasa dipanggil Yudi, akan menemani Nanda pada Beta Pots kali ini. Wow, luar biasa. Nih Yudi, selain kamu yang pandai nyanyi, jangan salah, kita memiliki tamu undangan yang sangat istimewa juga loh, yang merupakan salah satu anggota dari geng kita. Kamu tahu Customs punya geng? Of course aku tahu ini. Apa itu? CIQ. Yaitu adalah Customs, Immigration and Quarantine. Nah, tamu undangan kita ini berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan Kepala Kantong Imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Oke, nah Nanda, ini kan tamu kita udah sangat spesial nih. Banget. Gimana kalau kita menyambut dengan cara yang juga spesial, gak kalah spesial dari bintang tamu kita? Contohnya seperti apa nih Yudi? Kita mau ngapain Apa ya? ya? Apa sambutan yang bisa kita berikan ke beliau? Kayaknya kita kali ini harus bernyanyi deh. Bernyanyi? Kamu yakin? Aku yakin sih. Kamu Karena yakin? kita gak boleh insecure sama bintang tamu kita. Yakin kalau suara kita sumbang kan? Sangat yakin saya. Oke, langsung saja Yudi, kita hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Jalan-jalan ke Pulau Abang, Cakep. jangan lupa bermain yoyo. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibnu Ismoyo. Bapak Ismoyo, Bapak Ismoyo. Hei, kami sambut dengan hangat Bapak Ismoyo. Selamat datang Bapak. Sakit kami. Kita mengutip ini. CC Kamsi ya. Waduh, bahasa internasional langsung ya. Ini sangat internasional. Betul sekali. Berarti halo Bapak, bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini Pak? Kabar baik Puan Nanda dan Tuan Yudi. Juga kabar baik buat semua teman-teman sobat Bea Cukai dimanapun berada. Nah, mohon izin Bapak, mungkin boleh perkenalan dirinya terlebih dahulu Bapak. Nama, asal kota, dan lama bertugas Bapak. Iya, namanya sih sebenarnya Ismoyo aja. Jangan pakai nama yang panjang-panjang ya, nanti panjang ya, susah guys, ya. ngapalinya. Udah nama panggung ya Pak Asal ya? kotanya sebetulnya bukan orang Jawa sih, tapi kita orang Yogyakarta. Orang itu kayak sama aja ya, dia atau aku yang salah. Nggak ada Karena- Jawanya gitu ya? Nggak ada Jawa Barat, Jawa Tengah, nggak ada Jawa Timur. Kita asal dari Kabupaten Sleman namanya. Kita sebenarnya orang desa, jadi orang desa yang sampai ke Batam. Nah di Batam ini sejak mulai bertugas mulai bulan Mei tahun 2020, sekarang sudah bulan Februari 2022. Tahun ya? Iya. Terasa ya, Pak, ya? Ada 2020, 2021 dan 2022. Ternyata panjang juga ya di Batam. Lumayan ya Pak, nggak kerasa ya, saking enjoy-nya ini ya Pak ya? Iya, karena dengan aktivitas yang positif semuanya. Nah itulah ya Pak, makanya isi waktu dengan hal yang positif biar kita tuh enjoy sama hari-hari guys. Nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah besok lagi ya Pak ya? Iya. Nah, dengar-dengar nih Nanda, dari rumput yang bergoyang dan Oh. bisik-bisik tetangga. Bisik tetangga, kamu suka ngejulit ya? Ngejulitin Bapak Ismoyo kamu ya? Kita dengar-dengar nih hobi dari Bapak Ismoyo itu sendiri goes, terus juga bergitar. Bergitar? Iya, dan juga bernyanyi. Wow, itu benar Pak, seperti itu dari bisikan tetangga kami Pak. Sebetulnya hoax itu. Oh, wah, aduh. aduh. Informasinya tidak betul nih Nanda. Jadi bagaimana nih Pak? Nggak betul sedikit sih. Tapi betulnya banyak Pak. Banyak. Oh, benar sekali. Kita biasa di Yogyakarta karena kota budaya, hidup di hari-hari di dunia seni itu biasa. Jadi bermusik, kemudian sekarang juga karena biasa tinggal di kampung ya, di desa, pada saat itu di kabupaten kita setiap hari mainnya olahraga, jadi hobinya olahraga.
Jadi sehat ya, mudah-mudahan sehat dari semuanya, dari semua virus. Amin, amin, luar biasa. Itu Teman-teman tipsnya juga, ya Pak ya, ya. teman-teman Bea Cukai ya, sobat-sobat Bea Cukai dimanapun berada. Siap Pak, luar biasa. Tuh langsung dapet tips dari Bapak Ismoyo. Jangan lupa, goes terus sampai ke ujung aspal kalau bisa ya Pak ya. Jauh banget ya Nanda. Jauh banget Pak. Sepeda saya udah nggak punya arah dan tujuan, karena sudah semua daerah sudah dijelajahi. Satu Batam ini Pak. Satu Batam. Luar biasa Nah, sekali. mau ke satu Indonesia tapi ada larangan dari Gugus Tugas kok. Wow, nggak bisa ya Pak ya. Justru itu yang perjalanan, Ya. betul perjalanan yang menyenangkan tuh adalah ketika nggak punya tujuan ya Pak kadang ya. Kita enjoy aja kita kemana gitu. Nah, Nanda, Betapos ini kayaknya beruntung banget ya. Dari episode 1, 2, 3, bintang tamunya tuh selalu Membuat hebat. insecure ya. Insecure, kita selalu insecure gitu. Ya karirnya kok menjulang tinggi terus. Tinggi gitu. banget. Nah sebagai informasi juga Pak, bahwasanya kita ini memenangkan juara satu lomba podcast di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2021 nih Pak. Nah kami butuh apresiasi langsung dari Bapak Ismoyo, semua tepuk tangan dong. Apalagi sih buat podcast Bea Cukai Batam hebat. Yeay, terima kasih Pak. Generasi publikasi yang sangat milenial buat rekan-rekan di Bea Cukai seluruh Indonesia. Yeay, 11-12 sama Bapak berarti yang milenial yang kita apa ya. Semangatnya milenial banget ya Pak ya. Nah, Nanda, ini kan kita bisa dilihat nih dekorasi kita hari Ada apa ini? Ada balon. Siapa nih yang ulang tahun? Kamu Boleh. jualan balon? Tidak, saya jualan gasnya. Nanda. Nah, jadi imigrasi ini baru aja memperingati Hari Bakti yang ke-72. Wow, beda 3 tahun sama kita ya. Betul, dengan tema Bangkitnya Pelayanan Revitalisasi Penegakan Hukum dan Keamanan untuk Negeri. Wow, bahkan Pak, apakah benar Pak Direktorat Jenderal Imigrasi ini mengadakan vaksin ya Pak? Bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara. Nah kalau dari imigrasi Batam sendiri kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam rangka Hari Baktinya nih Pak? Iya, kita kemarin melakukan apel gabungan nasional Oh. antara imigrasi, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian di perairan. Nah, salah satunya sahabat Bea Cukai. Weh, kita pernah diundang juga loh. Simulasi kita ada intercept pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia ke luar negeri. Ya, itu ada Bea Cukai, ada KSOP, ada kepolisian Polairut. Di situ satu tim. Kelihatan bagaimana kita bekerja menjadi satu tujuan, satu misi, ya, satu penanganan. Jadi yang disebut dengan sinergisasi, kolaborasi memang nyata. Memang nyata antar instansi ya Pak ya? Antar instansi, dan kita bisa dan harus bisa untuk negara ini, untuk negara yang lebih baik ya. Betul sekali. Di era sekarang kita harus lebih baik. Perlu banyak tangan ya Pak ya, bukan soal imigrasi aja, Bea Cukai aja, tapi kita punya tujuan yang sama gitu demi Indonesia yang lebih baik khususnya di masa pandemi ini. Mbak Puan Nanda dan Mbak Tuan Yudi, kita ini manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Oh. Dalam bekerja kita harus bersama-sama gitu. Betul. Apalagi para founder pembangun negara ini ya sudah membuat sebuah filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, Tetap tapi satu satu tujuan. Berbeda tugas tapi satu tujuan. Tujuan. Ya. Siapa? Ingat apa yang disampaikan oleh para founding fathers kita. Luar biasa kan ini. Nah, kita sebagai generasi muda tinggal meneruskan di era sekarang. Siap, Nanda, luar biasa. Luar biasa banget ya Nanda. Luar biasa banget. Kayaknya tadi ada yang kelewat dikit nih Nanda. Tentang apa ini Tentang Yudi? tema Hari Baktinya nih Nanda. Oh. Tentang bangkitnya pelayanan revitalisasi penegakan hukum dan keamanan untuk negeri. Nah, kira-kira Bapak mohon izin boleh dijelaskan makna dari tema yang diusung tahun ini Bapak? Iya, kita disampaikan mengenai revitalisasi pelayanan itu jelas penguatan bagaimana penguatan pelayanan publik ya sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik. Bagaimana di era sekarang kita harus terus berinovasi ya, terus mengelaborasi apa yang kira-kira kita bisa tingkatkan terus pelayanan publik. Nah, kemudian bangkitnya revitalisasi penegakan hukum ya, penegakan hukum keimigrasian ya. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu sudah mengamanatkan mengenai 4 fungsi keimigrasian. 4 fungsi. Iya, yang pertama Mbak Puan Nanda adalah fungsi dari pelayanan publik. Pelayanan publik. imigrasi. Wow, nomor satu itu ya, Pak, ya? Nomor 1. Yang kedua penegakan hukum. Ya. Penegakan Penegakan hukum.
hukum. Yang ketiga adalah keamanan. Dan yang keempat adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Atau kita lebih mudahnya memahami untuk sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional. Nah, dalam pelayanan kita tidak boleh melupakan yang namanya unsur keamanan, ya. Kita tidak bisa melupakan unsur penegakan hukum ketika ada pelanggaran. Nah, ini yang harus diingatkan, dikuatkan lagi, direvitalisasi pada Hari Bakti Imigrasi ke-72 kemarin sebagai momennya. Sebetulnya ini sudah dilakukan dengan sangat baik, tetapi kita ingin melakukan sebuah penguatan atau sinergisitas. 26 instansi loh. 26? Ya, kan? Banyak banget ya Pak yang terlibat langsung dengan imigrasi. Gabungan nasional dan disiarkan secara live streaming. Mulai ada gabungan nasional di luar biasa. Di darat, di laut ya. Ada di laut yang dipusatkan di Batam, kemudian juga secara serentak seluruh Indonesia. Kita kemarin ambil samplingnya adalah di Sorong ya, kemudian untuk yang di darat di Bali ya, di Denpasar. Nah, di Batam sendiri ada sebuah penggambaran ketika sinergisasi di laut juga dan udara. Jadi ada TNI Angkatan Laut, ada Polairut, ada KSOP dan Becukai di laut. Nah, di atasnya dari TNI Angkatan Udara. Betul. Kan ini sinergisasi, kapan lagi ya? Kapan lagi? Kita dalam momen ya Pak ya? Kita bisa ini sebetulnya. Sinerginya sangat kenceng ya? Sangat kenceng ya? Darat, laut, dan udara. Sekenceng ini, sekenceng angin utara yang ada. Wow! Waduh, masuk angin itu ya. Oke, tadi kan kita sedikit menyinggung nih ya ternyata tentang pengawasan dan penegakan hukum. Nah, mungkin Pak seperti yang orang ketahui, contohnya kita juga ya Pak ya. Keimigrasian ini identik banget nih sama yang namanya paspor sebagai salah satu dokumen perjalanan Republik Indonesia selain surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia. Benar ya Pak ya? Betul ya Pak. Karena masih banyak mungkin ya kalau keimigrasian Batam lo juga melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Betul ya Bang Yudi ya? Jadi kalau misalnya nih saya tanya ke orang nih, imigrasi, taunya apa? Paspor, kebanyakan ya Pak ya. Kebanyakan ya Pak. Bisa. Itu. Imigrasi banyak loh kegiatannya, mulai dari pelayanan warga negara Indonesia, ya, kemudian pengawasannya, pengamanannya, dan bagaimana imigrasi bisa berperan dalam mewujudkan kebijakan regulasi yang mendukung perekonomian negara. Ya. Makanya saat ini nih kita lagi masa pandemi COVID, apa yang menjadi regulasi ditujukan dalam rangka apa nih? Sekarang diantaranya adalah pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional, imigrasi pun terlibat ya Pak ya? Iya, di kesempatan saat ini Puan Nanda dan Tuan Yudi kita berbagi bahwa imigrasi is not only about paspor loh. Betul. Ada lagi yang lain, bahkan sampai kewarganegaraan loh. Ada status keimigrasian mungkin di sekitar kita. Di sekitar kita nih di Batam banyak loh anak-anak yang berkeluarga ganda, ya. Berkewarganegaraan ganda itu mereka yang lahir dari ayah dan atau ibu, ya. Salah satunya berkewarganegaraan Indonesia, ya. Nah, jadi mereka ini bisa dalam status kewarganegaraan ganda, misalnya. Contoh Mbak Nanda ini yang dari Singapura kan, saya ambil contoh nggak apa-apa ya. Siap, boleh Pak, silakan. Menikah dengan Tuan Yudi yang dari Afrika. Jauh ya kita ya. Jauh, kita ambil aja Tuan Yudi dari Indonesia ya. Oke. Jadi Mbak Nanda nanti anaknya ya, dan Tuan Yudi nanti anaknya bisa kewarganegaraan Indonesia dan juga bisa berkewarganegaraan Singapura. Siapa? Hukum Indonesia bisa memberikan itu. Tinggal nanti bagaimana dengan hukum negara asal dari ibunya. Bisa masing-masing balik juga Pak ya. Tapi banyak kok. Di sini perkawinan campuran tuh banyak. Jadi sudah biasa, sudah menjadi hal umum ya Pak ya. Hal yang sebagai perkembangan sosiologis kemasyarakatan di Indonesia dan juga di dunia. Kenapa? Kemajuan teknologi. Jadi pertukaran ya Pak ya, keuntungan sama masing-masing negara gitu. Kita terbang ke negara Tiongkok kan berapa jam aja nyampe ya. Betul banget Pak. Iya, cuma tidur sekejap cukup.
Melek nyampe. Kamu banget tidur-tidur di pesawat ya, Yudi. Pesawat, iya. Ini sangat menambah wawasan kita banget ya. Kamu minat untuk menikah dengan lintas negara? Sudah berminat ke diberi kemudahan pelayan nih sama imigrasi? Kayaknya lintas provinsi dulu aja ya. Lintas provinsi dulu ya. Jauh-jauh ya. Ini sangat menambah wawasan kita sebagai orang awam dan juga wawasan pemirsa di rumah ya Nanda. Betul. Sangat bermanfaat podcast kita kali ini. Nah, Ada lagi Mbak Nanda. Ada apa lagi? Apa lagi nih Pak istimewa nih Pak? Tuan Yudi, permohonan warga negara asing yang akan menjadi Indonesia. Nah, lewat proses kewarganegaraan, ya. Nah, dokumennya harus dipenuhi, diurusnya di imigrasi. Nah, jadi imigrasi itu bukan hanya paspor ya. Betul, nah sekarang dicatat ya semua. Memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses kewarganegaraan dalam pasal 8, pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan juga mereka yang menyampaikan pernyataan diri untuk menjadi WNI ya karena menikah dengan warga negara Indonesia, permohonan untuk menjadi proses kewarganegaraan Indonesia-nya semuanya dimulai dari imigrasi. Awalnya ya Pak ya, sebelum bisa diterima di negara Indonesia itu harus ada langkah yang dilewati terlebih dahulu. ada persyaratan yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Keren banget sih. Nah, ini tadi kan Pak kita menyinggung tentang pengawasan. Pengawasan. Iya. Nah, kalau boleh dijelasin sama teman-teman di rumah nih Pak, apa sih itu bentuk pengawasan dari keimigrasian Batam? Itu kayak gimana Pak? Nah, pengawasan keimigrasian di kantor imigrasi Batam ini ada dua, terbagi dua ya. Kita tentu merujuknya pada perundang-undangan ya. Yang pertama, pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, yaitu pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia pada saat yang bersangkutan sudah memulai mengajukan dokumen perjalanan Republik Indonesia, itu sudah dilakukan pengawasannya loh. Dari situ ya Pak ya? Ya, ada sisi pelayanan publik ya. Kemudian pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang masuk keluar wilayah Indonesia, yang melintas. Masuk dan keluar dari dan keluar wilayah Indonesia ya. Dan ketiga, peran imigrasi, pengawasan keimigrasi ini adalah bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, bertempat tinggal di luar negeri. Jadi itu adalah salah satu peran-peran keimigrasian dalam pengawasan keimigrasian ya. Nah, ini nanti kan kaitannya nanti dengan dokumen ya, tadi bicara mengenai paspor ya teman-teman Bea Cukai seluruh Indonesia. Paspor itu adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia. Nah, fungsi dari dokumen perjalanan Republik Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama sebagai identitas diri, karena isinya kan semuanya tuh dari KTP, kartu keluarga, biasa dirangkum menjadi satu dokumen, namanya paspor. Nah, kemudian dia berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, karena kalau melintas kan harus yang ditanya paspor ya. Paspor dulu ya Pak ya? Nyata gitu. Ditanya tuh. Mbak Nanda masuk dari negara Korea gitu kan, where is your passport? What is your nationality? Disesuaikan ya Pak ya. Nah, fungsi paspor sebagai dokumen perjalanan Republik Indonesia yang ketiga adalah sebagai bukti kewarganegaraan bagi pemegangnya saat di luar negeri ya. Jadi saat di luar negeri, Pak Yudi misalnya lagi bingung nih mau kemana nih, ketemulah polisi Jepang kan, pasti ditanya, are you Indonesian? Oh yes, I am Indonesian gitu. Ditanya buktinya apa? Paspor itu ya Pak ya. Kalau kita legal masuknya ke negara orang ya Pak ya. Nah, sekarang bicara pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing. Oke, Pak. Ini nanti bicara pengawasan terhadap warga negara asingnya sendiri maupun terhadap penjamin orang asing. Ya. Penjamin orang asing. Setiap orang asing di Indonesia itu wajib memiliki penjamin, ya. Kecuali dalam hal tertentu, misalnya dalam rangka wisata, itu kan sifatnya short visit ya, sebentar itu. Sebentar aja. Nah, kemudian sobat Bea Cukai di seluruh Indonesia, apa sih pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing? Yaitu pengawasan dalam bentuk pengawasan lalu lintas masuk keluar orang asing ke Indonesia. Ya, apakah dia punya paspor, apakah dia ada visanya, dia bebas visa, ya. Dan juga pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatannya di Indonesia. Iya. Apakah dia punya izin tinggal apa dan kegiatannya sesuai nggak dengan izin tinggal yang diberikan ya teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia.
Kalau dia bekerja, ya harus ada izin tinggal yang harus sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi tujuannya ya Pak ke suatu negara itu jelas gitu dari awal ya. Iya. Nah, yang berikutnya penjamin. Jangan lupa nih sebagai sponsor punya kewajiban melaporkan mengenai perubahan identitas mengenai orang asing yang dijaminnya. Ya, perubahan status keluarga, perubahan pekerjaan, keluarga negara kalau memang orang asingnya berubah harus dilaporkan. Harus dilaporkan lagi loh, nggak sembarangan ya Pak ya. Ini semuanya dalam konteks pengawasan imigrasi ya. Pengawasan lalu lintasnya kan bersama-sama dengan bea cukai. Ada orang, ada barang. Ada barang. Imigrasi ngawasin orang, kita barangnya aja masuk apa nih yang dia bawa nih ya. Iya. Luar biasa banget ya Iya, ternyata ya. mudah-mudahan bermanfaat dengan untuk teman-teman dia. Harus semakin terbuka ya, imigrasinya luas teman-teman sekali lagi. Bukan cuma tentang paspor gitu. Nah, gitu. Buat paspor. Ya, tapi tetap juga diawasi ketika kegiatan-kegiatan teman-teman mungkin mau keluar negeri, balik lagi ke imigrasi gitu. Bukan untuk paspor aja nih, bukan cuma untuk keluar negeri doang. Tapi untuk apa nih kamu? Untuk identitas diri juga. Identitas diri. Bukti keluarga negaraan. Bukti kenegaraan. Betul sekali. Nah baiklah Bapak, selanjutnya nih, tadi kan kita mungkin sudah berbicara nih objek yang diawasi mengenai dari imigrasi nih, objeknya adalah orang, betul. Dia juga adalah barang. Nah bahkan daerah pengawasan imigrasi ini kalau boleh mungkin mau dikoreksi Pak, kan kita ada 8 TPI ya di Batam ini ya mungkin ya. Dan itu luasnya kalau nggak salah 110% dari wilayah Singapura, apakah itu benar tuh Pak? Jadi mungkin bisa diperjelas lagi mengenai wilayahnya Pak? Benar sekali Puan Nanda dan Tuan Yudi. Kita memiliki 8 imigrasi checkpoint ya. Yang pertama mulai dari Bandara Udara Internasional Hang Nadiem ya untuk udara ya. Nanti kalau mudah-mudahan kalau normal kita nanti akan kedatangan lagi yang transit umroh lalu lintas orang asing lagi ya. Apalagi rencana pengembangan Batam yang akan membangun mengenai terminal Bandara Udara Hang Nadiem konsorsium dengan Bandara Incheon ya, berarti pasti siap membuka, akan terbuka nih ya. Yang kedua, imigrasi checkpoint atau tempat pemeriksaan imigrasi berkaitan dengan kapal. Ya, kapal masuk keluar dengan krunya. Kita ada di Batu Ampap nih, sama di tetanggaan. Ada juga ya, tetap sampingan. Jadi tetanggaan kita sama periksa di sini imigrasi checkpoint. Kemudian satu lagi Pelabuhan Kabil ya, jadi tempat pemeriksaan imigrasi di Pelabuhan Kabil. Nah, kalau penumpang ada di 5 tempat ya, mulai dari Pelabuhan Laut Batam Center, Pelabuhan Laut Harbor Bay, Pelabuhan Laut kemudian Sekupang, ya, Teluk Marina Senimba, dan satu lagi Pelabuhan Laut untuk di Sapura, ntar lagi travel bubble ya. Travel bubble, are you ready guys? Nanti kita boleh nggak pakai karantina katanya, tapi programnya harus sesuai dengan itu ya, Singapura ya program yang namanya VTL ya, vaksinasi travel line gitu ya. Nah, ini lagi terbuka ya. Apalagi guys, saya udah sabar banget ya ini. Mungkin nanti Betapox bisa kita laksanakan di Singapura. Iya. Kalau di Singapura ya, ini saya mau wawancara aja deh. Gantian ini kita yang kita sama semua. Aduh, kita belajar dulu deh kayaknya ya. Gak bisa ini kita ditanya-tanya sama pimpinan tertinggi. Kita ini lagi dibuat dari luar negeri kan. Selama ini kan di Indonesia buatnya ya. Betul Pak. Sensasinya berbeda ya Pak ya. Kita buktikan bahwa dalam masa pandemi ini travel bubble insya Allah cukup aman. Cukup aman, udah ada prokesnya sendiri, udah ada terprogram lah ya Pak intinya ya. Oke. Baiklah, mungkin Yudi, zaman sekarang ini pemerintah itu saling berlomba-lomba loh. Saling berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan moto Direktorat Jenderal Imigrasi ya Pak, melayani dengan tulus ya Pak, benar ya Pak ya? Iya, betul. Sama dengan melayani dengan tulus kan, dengan rekan-rekan BCK. Sama-sama, dengan ikhlas kita ya Pak yang melayani ya. Dalam hal pelayanannya aja nih Nada. Ada apa nih? Saya dengar nih dari bisikan-bisikan tetangga. Tetangga lagi yang julid ya. Untung julidnya bermanfaat nih teman-teman nih sharing soal paspor. Betul. Sekarang katanya udah ada inovasi yang bernama mobile paspor. Wow. Mobile paspor itu bagaimana Pak kira-kira ini Pak? Kita sebutnya M-Paspor ya. M-Paspor Pak. Supaya masyarakat mudah kan. Nah, nanti masyarakat itu sebetulnya memproses permohonan paspor itu oleh dirinya sendiri ya. Jadi seperti kartu tanda penduduk ya yang disyaratkan, kartu keluarga,
ya, kemudian syarat dari identitas diri lainnya antara lain salah satu dari akte lahir, ijazah, ya, kemudian ijazah menikah. Jadi pilih aja salah satu, jadikan itu dalam PDF atau dalam JPEG ya. Kemudian sekarang kan di HP mudah ya, iya betul. Dimanapun bisa ya Pak ya. Terus di-input sendiri aja dari situ, dimasukkan di aplikasi mobile paspor, tinggal input sendiri, langsung masuk sistemnya di teman-teman kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Batam. Baik. Cepat banget ya Pak, mudah ya Pak ya. Tinggal datangnya mau kapan yuk, datang udah, nanti tinggal verifikasi, tinggal ambil foto ya, foto yang paling cantik. Make up dulu boleh ya Pak ya, untuk perempuan-perempuan seperti kami. Jadi ini Nanda, kayak untuk tuan dan puan di rumah nih yang mager banget keluar rumah, aduh, mager antri nih. Kayak tiduran sambil rebahan bisa nggak? Bisa nggak ya gitu? Data gitu ya, bisa ya Pak bahkan ya Pak ya. Aplikasi M-Paspor. Wah. Iya. Bahkan untuk dari imigrasi Batam ini membuka ini ya Pak ya, namanya program pasar minggu kalau nggak salah. Apa tuh? Pelayanan paspor di hari Minggu, bukan pasar minggu Bukan ya. pasar minggu ya. Hari Minggu. Di hari Minggu. Di hari Minggu ya Pak, bahkan sampai hari libur disediakan Pak. Itu bagaimana kira-kira bisa ada inovasi sedemikian rupa dari imigrasi Batam? Iya, sebetulnya kita ini di masa pandemi, kita ingin bagaimana pelayanan paspor bagi publik itu konsepnya happy and fun deh. Wow. Happy Iya, fun day gitu. Minggu banget gitu Pak Enjoy, ya. enjoy yuk sambil jalan-jalan, misalnya mau ke mall ya, kita punya pelayanan juga di Mall Botani Mall 2 ya. Nah, bagi yang pemirsa mau ke sana sambil layanan paspor, ada kok petugasnya tinggal membuat mengisi aplikasi M-Paspor sekarang ya, atau ada call WhatsApp call yang terkait WhatsApp dengan juga janji ada. masih ada kok, kita buka semuanya. Jadi kita nggak membatasi masyarakat mau model itu ya pengajuannya. Silakan ya Pak ya. Di Botani Mall, silakan happy and fun. Hari Minggu kita punya unit layanan paspor ya di Harbor Bay. Harbor Bay juga Mungkin ada Pak ya. teman-teman sobat-sobat imigrasi Batam, sobat-sobat Becukai yang lagi ada di Batam, sambil lari-lari jogging, habis itu mampir ke ULP, unit layanan paspor Harbor Bay. Ini biasanya pada jogging tuh ya Pak ya, daripada cuma makan mending melakukan hal yang bermanfaat, salah satunya yang membuat paspor gitu ya. Dan ada lagi ya Pak ya. Tuan Nanda dan Tuan Yudi, unit layanan paspor Harbor Bay. Nanti kalau travel bubble ya, sobat-sobat warga negara Indonesia yang ada di Singapura ya, yang mau masuk ke Indonesia ya, mau masuk ke Indonesia untuk pengajuan paspor elektronik kan bisanya di Indonesia, di Singapura belum bisa. Bisa di Bisa Indonesia di guys. hari libur. Jadi sambil datang hari Jumat, hari Sabtu pengajuan, hari Minggu pulang. Wow. Gitu. Jadi buat tuan dan puan di rumah nih kayak bisa, hari Minggu nih mau kemana ya? Kayak pengen jogging sekalian pulang, ini dia kayak bikin paspor deh gue gitu ya kan. Bisa banget. Pelayanannya 24/7 banget nih ya Pak berarti ya Pak ya. Itu fungsi imigrasi yang nomor 4. Masuk balik ke fungsi Sebagai 4 tadi ya Pak ya. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat atau pembangunan ekonomi. Coba kalau nanti berangkatnya ke sini travel bubble udah dibuka, bisa pengajuan paspor hari Sabtu dan Minggu ya, rekan-rekan sobat Ini dia. imigrasi Batam. Itu makanan Indonesia jadi laris. Ini banyak mendukung pariwisata juga ya Pak ya. Hotel jadi tumbuh lagi. Iya, betul. Ya tadinya belum mendapatkan pekerjaan dipanggil-panggil lagi, ayo kerja. Benar-benar terhubung banget ya secara nggak langsung ya. Selain kita untuk mengawasi juga nih ada paspor, tapi dengan adanya orang luar negeri masuk, itu mendukung pariwisata kita loh teman-teman. Nah itulah luar biasa banget ya ternyata ya rekan kita imigrasi ini. Keren banget sih Nanda. Luar biasa banget. Oke. Mohon izin Bapak, tadi kan kita sudah menyinggung inovasi dan juga prestasi. Prestasinya ini ada juga loh, kita belum bahas, Nanti ya Pak ya. Nanti ada prestasinya lagi karena dengar-dengar inovasi. karena belum lama ini ya, sebelum kita membahas keterangan lain tadi kita udah bahas sedikit prestasi nih. Jadi ya, kalau nggak salah belum lama ini Imigrasi Batam ini menerima penghargaan berupa kantor imigrasi kelas 1 khusus dan kantor imigrasi kelas 1 dengan nilai pengelolaan dan pelaporan LHI terbaik dan kantor imigrasi kelas 1 khusus dengan nilai indikator pengelolaan BUMN terbaik. Bener begitu kok mungkin bisa dipamerin ke teman-teman kita nih Pak. Ini loh pelayanan kita loh sudah sampai sejauh ini sampai dapat prestasi gitu Pak. Ya sebenarnya sih ini semua teman-teman ya, semua rekan-rekan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Batam, yaitu dalam konteks revitalisasi penegakan hukum. Jadi pemantauan orang asing, pemantauan kegiatan keimigrasian lainnya itu menjadikan bahan informasi yang diolah dan tujuannya bukan tidak lain untuk menjaga keamanan nasional, memberikan supporting ya buat negara.
Sedangkan untuk pengelolaan barang milik negara sebetulnya ini sudah menjadi tugas kita kok. Gitu. Kalau kita mau mau menguatkan perencanaan sebuah satuan kerja, pengelolaan BUMN-nya atau barang milik negara juga harus tahu deh. Tapi saya yakin deh teman-teman Bea Cukai dimanapun berada juga gak kalah deh, malah lebih bagus dari kantor imigrasi. Selatan, pokoknya salut ya. Tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan dulu dong. Langsung dong. Kalau prestasi banyak tapi itu loh kewajiban kita gitu loh. Prestasi itu adalah suatu bukan yang harus kita sudah prestasi ya, tapi emang kita melakukan dengan tulus aja, prestasinya datang sendiri. Datang sendiri. Kalau buktinya. Kewajiban kita dengan baik dan benar ini bakal datang sendiri nih prestasi. Nah, balik ada lagi juga survei terbanyak juga untuk di imigrasi Batam, indeks kepuasan masyarakatnya ya. Ya ini kan kita harus kampanye pelayanan publik ya. Nah, kampanye pelayanan publik nih sejak sekarang nih. Ayo dong berikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Betul. Bukan masyarakat aja yang kita seru patuh ya Pak ya. Kita sebagai pemerintah pun kalau bisa ya berikan yang terbaik gitu. Ada timbal baliknya ayo. Betul. Tuh. Kamu harus ngasih contoh yang baik loh. Oh, harus. Harus. Mohon izin Bapak, balik lagi tadi kan udah kita jelaskan inovasi dan prestasinya nih. Iya nih udah berat banget deh itu ya. Udah. Luar biasa. Ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi di masa pandemi yang saat ini kita rasakan nih Pak? Dalam hal pengawasan misalnya. Betul, ya. Ada nggak sih Pak tantangannya gitu? Cara menghadapinya juga Iya. imigrasi Batam nih seperti apa gitu di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Iya, sebetulnya kalau yang dihadapi sama ya dengan teman-teman Bea Cukai ya, dimanapun berada, instansi Bea Cukai dimanapun berada, dalam masa pandemi COVID ini keterbatasan gerak. Tapi sekarang kita sudah tidak lagi terpaku dengan kendala di lapangan terkait koordinasi, karena ada tim pengawasan orang asing loh di sini kan, Tim pengawasan orang asing, betul Pak. Ada instansi-instansi terkait di sini ya, dari mulai CIQ sendiri, kemudian ada instansi dari TNI, Polri di sini. Jadi dalam satu wadah namanya tim pengawasan orang asing. Jadi berbagi informasi, pertukaran informasi di lapangan. Nah ini sebetulnya membantu sekali dalam rangka pengawasan dan pemantauan. Pendekatannya sebetulnya bukan mencari sebuah kesalahan, tapi yang paling penting adalah menjaga stabilitas keamanan nasional. Betul. Memastikan bahwa orang asing yang ada di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dan juga ada semangat pelindungan terhadap warga negara asing di Indonesia. Selama Indonesia menjaga aman, ini pasti aman. Kalau aman harusnya dengan bagaimana? Dengan kepatuhan dan ketaatan orang asing di Indonesia. Nah, fungsi nanti kendala ini juga nanti harus diimbangi dengan publikasi, sosialisasi kepada para orang asing, penjamin dan stakeholder lainnya. Ini jenis visanya, ini kegiatan yang diperbolehkan, ini kewajibannya harus dilakukan secara masif, harus dilakukan secara masif gitu. Itu kewajiban kantor imigrasi kelas 1 khusus TD Batam. Jadi pandemi ini bukan halangan ya Pak ya, untuk koordinasi tetap berjalan tuh gitu ya. Di lapangan kita tetap dapat informasi, instansi terkait pun kita untuk mendapatkan informasi tetap bisa gitu loh, bukan halangan nih. Sama sekali nggak menghalangi. Soalnya moyang kita ini pelaut ya. Oh betul. Pelaut ya Pak. Orang tua kita sudah berbicara begini, tiada rotan akar pun jadi. Jadi jangan pernah jadikan halangan ya rekan-rekan gitu. Pasti ada jalan sih ya. Selalu ada jalan. Selalu deh. Ada tantangan, terus pasti ada jawaban. Kayak inovasi yang tadi. Ini loh contoh sinergisasi. Ini adalah contoh jawaban dari imigrasi Batam yang berhasil juga, Bapak Ismoyo ya. Luar biasa sekali. Seperti yang Bapak Ismoyo bilang tadi, Dada, Bea Cukai sama imigrasi Batam itu kan bestie banget nih. Bestie, sahabat ya pokoknya kata Jawa tuh bestie iya, gitu ya. Satunya orang, fokus orang, satunya fokus barang. Betul. Gak mungkin ada barang tanpa ada orang. Gak mungkin tiba-tiba menunjuk ada barang ini dari mana gitu. Gak mungkin orang lewat tanpa barang kan. Betul banget. Paling nggak lewat pun nggak bawa apa-apa, bawa HP paling. Itu udah pun ada ya Pak ya, udah minimal banget ya. Kayak misalnya ada 24 Mei tahun 2021 lalu, itu imigrasi melakukan studi banding terkait teknologi informasi lalu lintas penumpang dan alat angkut. Dan jangan lupa 24 Agustus 2021 juga kita melakukan kunjungan ke imigrasi, kita saling mengunjungi ya Pak. Saling mengunjungi.
Betul banget, bestie banget. Betul. Kira-kira kalau dari kacamata imigrasi nih Pak, dari kolaborasi antara Bea Cukai dan imigrasi ini seperti apa sih Pak kita ini Pak? Kolaborasinya udah cukup banyak dalam segala aspek ya. Segala aspek ya. Kita bicara mengenai aspek tugas dan fungsinya ya, sampai kita bicara mengenai aspek SDM ya. Sampai sampai SDM-nya dengan ya, Pak, perkembangan teknologi dan informasi tadi disampaikan 24 Mei 2021. Itu kita bicara mengenai pelatihan SDM-nya seperti apa di Bea Cukai. Kita juga tukar menukar juga. Kemudian kita bicara mengenai inovasi loh, perangkat teknologi apa ya. Dan sekarang sudah sampai olahraganya gitu loh. Olahraganya bareng ya Pak kita Iya, ya Pak ya? Iya, bareng banget. Selalu berolahraga bareng, berarti di dalam di dalam tubuh kita yang kuat ada jiwa yang sehat. Tentunya baik lagi biar ngasih pelayanan terbaik bagi masyarakat ya Pak ya. Itu bukan hal sepele ya Pak ya. Biar kita fit terus nih untuk tugas kepada masyarakat. Sekelas olahraga pun kita bareng gitu ya. Tapi kalau saya nggak bakal sanggup sepedaan sama Bapak Ismoil, saya nggak bakal pada sanggup. Bapak saya nggak sanggup Pak. Udah saya ketinggalan, saya masih di Batu Ampar, Bapaknya udah di ujung aspal gitu. Jauh banget itu jaraknya ya. Jauh banget. Nggak apa-apa bergabung dalam sepeda, tapi langsung ke tujuan dan siapkan makanan. Jadi kita tim konsumnya ya Pak ya. Konsumsi ya Nanda. Ya udah aku support sistem aja dia dalam mana aku nggak mau jadi beban Pak Ismoil nanti kalau sepedaan. Oke baiklah, selanjutnya kita mungkin akan berbicara masalah harapan nih Pak atas kolaborasi yang terjalin antara imigrasi, Bea Cukai dan juga instansi lainnya bagi pengawasan Indonesia maupun ekonomi di Indonesia ke depannya seperti apa dari harapan Bapak nih Pak? Iya, harapannya adalah sinergisasi, kolaborasi, keterpaduan ini yang terus tumbuh dan menguat terus. Ya, ini tujuannya untuk membangun kita mendukung Indonesia lebih baik dalam semua aspek ya. Semua aspek tuh luas ya Pak ya. Semua aspek negara ini, karena kita sangat mencintai negara ini kan. Betul Pak. Sekarang kita berpikir apa yang kita bisa berikan untuk negara Indonesia ini. Nah, kita dengan Bea Cukai salah satunya adalah melakukan sinergisasi dan kolaborasi sama dengan instansi yang lain. Betul. Ya, ayo kita bangun Indonesia sebagai negara yang lebih maju, lebih tangguh, berdaya saing, berkompetitif di tingkat internasional, ya. Sampai internasional kalau bisa, bukan nasional aja ya. Saya ingat sebuah statement Menteri Keuangan kita. Saya tinggal di Amerika lama loh, tapi sebenarnya orang Indonesia dan orang Amerika nggak ada beda. Apa yang beda? Nah, yang beda adalah bagaimana orang di sana bisa memaksimalkan apa yang menjadi aset mereka, potensi mereka, ya, potensi mereka. Nah, betul. kita jangan kalah sama negara itu. Ayo dong kita buat bahwa kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya bersama. Bersama loh, tanda kutip ya. Bersama kita bisa. Nah, gitu. Ada lagunya loh. Apa tuh Pak? Waduh ini dia, kita harus siap-siap ini. Harus siap-siap nih, Nanda. Jadi kita harus siap-siap untuk merasa insecure ya. Iya, ada lagunya mengutip satu grup dari Bali, Superman is Dead, bersama kita bisa. Apa mau dinyanyikan mungkin Pak sedikit? Nanti aja. Oh nanti aja, nanti siapkan aja. suaranya. Udah dipersiapkan. Aduh, aku udah gemetar dulu nih, gimana nih aku nih? Insecure jiwaku guys. Oke, itulah harapan ya, ternyata intinya semua instansi itu sama rata loh di sini, nggak ada yang lebih hebat, yang maju sendiri nggak. Ibaratnya kita gandengan tangan semua ya, kita maju bareng ya Pak ya. Iya. Nggak ada yang lebih hebat di atas enggak, kita semua sama rakyat Indonesia yang mencoba memberikan pelayanan terbaik. Setuju ya Pak ya? Harus inget nih. So pinter banget aku. Harus ingat nih kata-kata Kementerian Keuangan kita yang selalu diulang-ulang nih. Apa nih? Jangan lelah mencintai negeri ini. Jangan nuntut hak terus ya Pak ya, kita sebagai warga ya Pak ya. Iya. Kalau saya tanyakan. Negara sudah memberikan banyak buat kita. Betul Pak. Nah itulah teman-teman harus diperhatikan kembali. Nah, aduh ini nggak kerasa nih ya, kita mungkin ada lagi nih. Teman-teman mungkin kita mau izin untuk disediakan box rahasia Box kita. rahasia kita yang Siap, box istimewa. rahasia kita yang Iya. sangat istimewa. Siap. Nah ini teman-teman ada box kejutan ya. Ini adalah magic Iya, box. betul. Mohon izin Bapak mungkin bisa berkenan untuk dibuka kira-kira dan dibaca dan ditujuk oleh teman-teman. Siap, mohon izin Bapak. Nah ini masih steril teman-teman ya. Kita bacain ya. Kita baca Iya. teman-teman ya. Coba aja teman-teman di rumah ya. Wow. Ditunjukin dulu atau? Ini ditunjukin kamera boleh? Boleh Bapak, biar Bapak mungkin ya, biar teman-teman yang baca dulu. Iya. Siap. Kita bacakan mulai Yudi. Boleh. Mainkan Mainkan gitar gitar sambil bernyanyi. Wow. Teman-teman mungkin ya kita bisa berikan salah satu mainan dari Bapak Ismoil ya ini. Udah menjadi ini darah mah- daging banget. Betul banget. Selain andal dalam urusan pengawasan dan penegakan hukum, teman-teman sini Iya. ada gitar.
Mungkin teman-teman berkenan untuk dapat memberikan gitar kepada Bapak Ismoyo. Siapa ya Pak ya, kita mungkin bisa curi-curi sedikit biar teman-teman gitu kan bahasnya paspor nih. Lihat Bapak Ismoyo ini. Dengar-dengar lagi nih dari bisikan-bisikan tetangga. Aduh, bisikan tetangga mulu, dan pusing deh rumput saya. yang bergoyang. Ada Lagu apa? kesukaan Bapak Ismoyo itu judulnya Apa? Aduh saya lupa nih. Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Iya. Kira-kira gimana Tapi nih? sebaiknya nggak usah nyanyi lagu Panggung Sandiwara. Oh baik. Silakan Pak. Silakan Bapak, kalau kami apapun lagu Bapak saya Apapun yakin lagunya itu. kami akan sangat terhibur Akan loh, sangat guys. terhibur. Langsung dari pimpinannya ya gejreng-gejrengnya. Kapan lagi Silakan dapat Bapak mungkin. konser nih? Nada? Sepertinya satu bait aja ya. Boleh Bapak, Boleh, silakan Bapak. Bapak taruh. Wih. Binatang malam lirik mengisi sunyi damai. Aku duduk dan hanyut terbuai. Oh bintang kejora susul sang angin malam panjang. Aku duduk dan terdiam dalam nafas. Dapatkah aku melukis di kau la 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 la. Wahai malam tangga, tuntutlah penaku melukis wajahmu di dalam kalbu. Wahai malam tangga, buailah diriku. Oh, 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 Tangan dong Mas. Aduh. udah lama nggak dinyanyiin, kurang lebih lama sekali, 10 tahun lebih. 10 tahun Pak, wow, lama sekali ya. Keren banget ya. Saya Nada. masih SD 10 tahun. Karena mungkin Saya- Pak, luar biasa Saya sekali. lihat kamu sampai tersipu malu nih. Nada. Aku yang malu gitu loh, itu buat aku tapi aku malu guys, gimana ini? Aduh, luar biasa banget ya Pak. Iya Nada. Kira sejak kapan nih Pak Bapak suka dengan urusan tarik suara dan juga Iya. gitar gitar Pak? Sebetulnya nggak bisa nyanyi, sebetulnya biasanya backing vokal sih. Oh, backing vokal. Cuman karena tumbuh dan besar di kota Yogyakarta, ya dunia seni ini seperti hari-hari. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih juga dengan rekan-rekan membina satu yayasan namanya di Yayasan Jagat Sentana di Solo. Kita membina musik karawitan, musik gending Jawa ya. Gending Jawa. Supaya kita pertahankan untuk generasi muda dan gak diambil negara lain. Luar biasa Gitu. banget. Generasi muda tuh nggak boleh lupa sama budaya sendiri. Budaya sendiri. Urusan pengawasan jalan, pelayanan jalan, Ya, urusan seni jalan, jalan, bahkan olahraga melestarikan jalan. budaya pun jalan Olahraga gitu Pak. jalan. Orangnya juga jalan. Orangnya juga jalan. Bahkan sambil goes ya Pak ya, bahkan ya. Life work balance Tahu banget. aku ini Nada. ya, betul. Ini akan jadi motivasi buat kita ya. Bahwasanya ya jangan puas dengan satu hal yang kita lakukan. Betul. Ada banyak yang kita bisa eksplor ya Pak ya. Khususnya kami anak muda ini perlu ditampar nih. Iya. Jangan tiktokan terus Yudi. Ini loh ada yang bisa kita budayakan juga gitu. Luar biasa banget sih. Iya. Keren. Aduh, udah gak kerasa nih Nada. Kita kayaknya udah Udah selesai nih kita. 5 jam nih. 5 jam. Wow, aku gak kerasa sih Seru kayak banget baru sih menit. dapat informasi yang banyak dari instansi sahabat kita tuh, bestie kita banget. Langsung dari pimpinan tertingginya Betul, ya. langsung dari Ini pimpinan loh kita ya, istimewa bener. sekalinya sharing langsung sama kepala kantornya. Iri gak guys? Jangan iri ya. Makanya jadi pembawa acara ya teman-teman. Betul. Ya, ketemunya orang hebat terus. Betul. Nah jangan lupa ya teman-teman untuk saksikan Beta Plus di episode selanjutnya. Semoga kita menghadirkan tamu undangan yang gak kalah hebatnya gitu kan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Akhir kata saya Yudi. Dan Anda dan Ismoyo. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan Beta Pods berikutnya. Mungkin Bapak bisa izin untuk memimpin jargon Pak. Beta Pods, duduk ngobrol record gitu Pak. Silakan Pak. Oke, Beta Bos. Duduk ngobrol record. Bapak Ismoyo
Bapak